Eh, Kembali lagi bersama Arcat ya untuk overview IISG dan sektor-sektornya untuk seminggu ke depan. Overview kali ini rekamannya diambil pada tanggal 5 Agustus 2023 yang untuk seminggu depan ya. Kita mulai aja langsung. Ini adalah composite atau IISG ya. Di tanggal 29 Juli overview terakhir itu sudah disampaikan kalau sebenarnya composite itu posisinya sedang bagus karena di waktu itu tanggal 29 itu di sini ya. Nah, 28 ini terakhir kan. Posisinya akan ada posisinya bagus karena ada di area sini, masih di area sini dan wick bawahnya panjang. Dan kita mengharapkan ada kenaikan hingga di garis periode sini. Dan sudah disampaikan kalau high selanjutnya, satu dua candle selanjutnya itu bisa melewati high yang ini, candle yang merah ini, itu ada kemungkinan besar berlanjut. Tapi kalau tidak bisa melewati, justru satu dua candle kemudian itu sudah memberikan arah yang lebih pasti untuk ISG, yaitu berarti ini kan setelah alert kemarin, candlenya adalah satu dua turun ya, tidak melewati high ini. Jadi emang terjadi penurunan sesuai dengan iwatnya, emang turun distribusi. Nah, hasilnya adalah seperti ini, candle terakhir adalah merah. Ini pun juga sudah disampaikan kalau di tanggal periode ini sebelumnya candlenya hijau, pasti di sini merah. Kita berharap tadi candle hijaunya di sini nih, di atas. Jadi kalau selanjutnya di sini merah, kita melanjutkan kenaikannya. Tapi ini terjadinya di bawah kan. Turun, hijau, sempat naik, merah lagi. Posisi terakhir adalah distribusi dengan 4 power bar merah kuat untuk distribusinya. Jadi kalau dilihat dengan ini ya composite ISG akan koreksi. Koreksinya berapa dalam? Banyak yang mengatakan koreksinya akan mengikuti ini nih, ini proses sideway-nya dia kan. Satu, naik lagi, dua, naik lagi, tiga, ini keempat. Ada yang bilang oke, dia akan turun hingga ke 6.569 sideway-nya lagi. Ya, kita nggak tahu penurunannya sampai mana. Tapi area-area harganya sudah jelas ada, dan ini yang selama ini direspek oleh harga-harga yang sebelumnya juga. Eh, Kalau dilihat dari sini, kemungkinan besar besok harganya itu masih akan turun. Tapi saya memperkirakan itu turunnya hanya sampai area harga sini nih. Malah sampai sini doang. Mana ya, saya gambar lagi deh. Ini disclaimer on ya, kurang lebih di sini justru penurunannya. Jadi akan membentuk higher low karena ini low terakhir, dia turun di sini higher low, atau mau dianggap nih higher low-nya lah. Ini low, ini lower high, higher low, lebih tinggi kan, higher high, turun lagi bikin higher low biar bisa melanjutkan kenaikannya. Karena dari iwat maupun distribusi, tapi bar, garis pelopor dan garis kuncinya belum di bawah 0. Jadi kita masih bisa melihat kalau ISG itu masih ada potensi untuk berbalik dan melanjutkan kenaikannya. Ya. Jadi seminggu ke depan ini akan kita lihat reaksi harganya gimana, tapi untuk beberapa hari ke depan ini akan tetap terjadi penurunan. Nah, kita seperti biasa kita buktikan nanti dari sektor-sektornya. Kita mulai dari sektor cyclic. Cyclic, bagaimana dengan cyclic? Minggu lalu dikatakan kalau cyclic itu adalah sudah mulai rawan distribusi karena udah sampai di atas nih. Waktu itu tanggal 28 di sini ya, udah merah ini. Saya sampaikan kalau ini emang sudah rawan distribusi dan terbukti distribusi. Untuk minggu depan ini gimana? Nah, cyclic posisinya emang masih tetap distribusi walaupun terakhirnya ada kelihatan ada kenaikan lagi ya. Tuh tulisnya adalah markup, tapi power bar-nya masih warna merah satu. Jadi besar kemungkinannya ya DCB. Nanti dia akan melanjutkan distribusinya untuk cyclic ya. Next untuk health. Health itu udah waktu itu sempat memantul ya di daerah demand ya. Jadi tanggal 28 ini
candle yang terakhir kita analisa minggu lalu kan sempat memantul nih di area ini membentuk wick panjang ke atas. Ternyata malah dijebol low-nya, turun lebih jauh ke bawah. Akhirnya sekarang posisinya secara iwat adalah markdown 4 merah, kuat markdownnya. Jadi untuk health markdown. Teknologi juga sama. Minggu lalu disampaikan kalau sektor teknologi itu membentuk lower low dan posisinya sedang markdown. Ya kan ya? Di sini ya. Markdown dan terbukti dia markdown. Sekarang posisinya ada di areanya lagi yang bawah nih. Ya kan? Tuh, ketemu nih. Ada garis supportnya di sini. Bagaimana untuk kedepannya teknologi? Saya melihat masih ke arah markdown, masih ada penurunan lagi. Tadinya kita mengharapkan ada supply dana dari luar karena di US sektor teknologi sempat naik ya, chartnya sempat naik itu karena mereka dapat suntikan dana yang cukup besar. Banyak investor mulai percaya lagi sektor teknologi di US. Tapi ternyata itu tidak berimbas ke teknologi yang ada di Indonesia, di ISG malah melanjutkan markdown-nya. Nah, bisa aja itu hanya lagging, kita bisa melihat nanti di minggu kedepannya. Tapi untuk saat ini, teknologi adalah markdown. Non-cyclic. Non-cyclic itu minggu lalu di sini ya. Di sini nih. Ya kan? Non-cyclic itu posisinya emang masih belum ini masih teknologi, sorry. Mana ya? Oops, sorry. Non-cyclic 28 mana ya? Nah, ini. Waktu itu posisinya adalah akumulasi naik lagi ya. Disampaikan kalau non-cyclic itu bagus karena dalam posisi akum dan besoknya emang diantar naik lagi. Nah, ini pas nih tanggal 1 nih kan banyak koreksi. Beberapa sektor juga koreksinya panjang ya. Dan sekarang membentuk ada di sini ada low baru, candle hijau, terakhir candle merah. Kalau dari iwatnya ada potensi rebound dari non-cyclic. Ini bisa menjadi low untuk rebound selanjutnya. Ada potensi rebound walaupun ini ya bar biru sama hitam sudah di bawah 0. Kita lihat selanjutnya karena kalau dari volumenya sempat ada kenaikan lagi, itu dibalas dengan volume yang tidak terlalu signifikan. Kita masih melihat perlu 1-2 candle untuk konfirmasi. Kalau candle 1-2 candle selanjutnya memberikan konfirmasi yang lebih positif, itu ada kemungkinan rebound. Tapi kalau hanya melihat iwat, ya ini akan melanjutkan markdown-nya. Karena sudah dikunci oleh garis birunya. Saya masih melihat potensinya bisa rebound itu karena ada bar sejaknya satu warna hijau nih di sini. Gitu ya. Non-cyclic seperti itu ada potensi tapi belum bisa dipastikan. Tunggu konfirmasi. Next, sektornya adalah financial. Kok nggak mau berubah ya? Ini dia. Financial. Financial minggu lalu dikatakan kalau dia akan melakukan retest terhadap garis resistennya dan kemudian melanjutkan distribusinya. Nah, waktu itu kan tanggal 28 di sini ya. Nah, ini. Bener ya. Selanjutnya dia naik, meretest daerah sini lagi dan melanjutkan distribusinya. Sekarang bagaimana? Oke. Selanjutnya untuk financial kembali turun, kembali melanjutkan distribusinya. Ini ada kemungkinan besar udah mulai banyak TP keluar. Kemarin sempat diangkat sedikit untuk kemudian keluar kembali. Jadi besar kemungkinan minggu depan itu justru masih melanjutkan penurunannya dan bisa jadi malah garis birunya menembus garis 0 sehingga terkunci untuk melanjutkan penurunan markdown. Ya, barnya udah 2 merah. Next is sektor basic. Sektor basic, ini kan menarik nih. Minggu lalu dikatakan masih bagus. Sektor basic itu masih bagus, masih memberikan ada potensi upside ke atas. Dan terbukti ya, terakhir kan 28 nih yang candlenya memberikan upside naik ke atas. Ya, bagaimana saat ini? Saat ini
untuk saat ini saya katakan ini rawan untuk taking profit. Jadi bukan berarti trennya berubah turun, langsung membentuk turun ke bawah gini, enggak. Tapi rawan taking profit dengan artian ada besar kemungkinan dia akan distribusi turun area bawah sini, ya akan mulai distribusi karena udah rawan untuk taking profit. Emiten-emiten yang kuat terhadap sektornya ya, sektor basic. Next adalah infrastruktur. Nah, ini infrastruktur nih. Waktu itu minggu lalu dikatakan ada potensi untuk kenaikan. Kita membutuhkan kurang lebih 1-2 candle lagi untuk konfirmasi. Ya, waktu itu di tanggal 28 ini sempat ada kenaikan, tapi menurut saya masih kurang. Dan ternyata di candle selanjutnya emang merah. Dan secara teknikal juga emang ada bearish divergence dan terbukti ya turun ke bawah. Nah, selanjutnya bagaimana untuk minggu ke depan? Minggu ke depan saya masih melihat nih akan tetap melanjutkan proses sideway-nya dia. Akan tetap melanjutkan proses sideway-nya dia. Akan berlanjut sekitar sini-sini aja. Masih belum ada konfirmasi arahnya, baik untuk ke atas atau ke bawah, tapi masih melanjutkan sideway-nya. Ya, itu infrastruktur. Next adalah transportasi. Tadi kita waktu itu sempat tembus ke atas, itu masuk lagi. Kita masih menunggu breakout. Kalau minggu lalu dikatakan kan kembali ke sideway-nya lagi. Nih, sini sideway, kita lihat breakout-nya kemana, ke atas atau ke bawah. Ternyata breakout-nya adalah ke bawah. Jadi untuk transportasi, kalau saya melihat ini adalah proses akum yang dengan cara diturunkan harganya. Jadi ini akan pelan-pelan diakum tapi turun, makin lama harganya makin turun. Jadi IWAT-nya bakal naik turun. Tapi ini dalam proses akum, tinggal tunggu ledakannya saja. Sama berarti untuk seminggu ke depan transportasi ada kemungkinan ya sideway, naik turun gitu, tapi nggak langsung drop turun ke bawah. Itu yang saya lihat dari volume terakhirnya. Oke, kita lanjut untuk properti. Untuk transportasi teman-teman kalau ikutin video kemarin yang minggu lalu dapat ya, harusnya di Sochi ya. Harusnya dapat profit di Sochi. Nanti kita lihat candle itu ya chartnya. Properti. Nah, properti ini menarik nih. Mungkin kalau tadi lihat sektor banyak yang sedang distribusi, sedang markdown, ada yang ada potensi rebound tapi belum ada konfirmasinya, tapi lebih banyak markdown ya, dan ada distribusi. Nah, ini kalau properti malah terlihat bagus untuk minggu ini. Padahal minggu lalu kita masih menunggu ada tanda-tanda kuat. Contohnya di sini ya. Kemarin kan tanggal 28 nih. Kita masih belum bisa memastikan kalau ini akan bagus. Waktu itu pertanyaannya apakah benar memantul atau apa, kita perlu konfirmator dari candle selanjutnya. Nah, besoknya sempat dibawa turun, itu dibawa naik lagi. Rasanya dibawa turun lagi. Nah, tapi 3 hari terakhir itu memberikan hasil yang bagus dan IWAT-nya pun kembali birunya menembus garis nol ke atas dengan efektif volume yang cukup besar. Golden cross terkonfirmasi 4 hijau, 4 power bar-nya 4 hijau. Jadi untuk properti bagus. Nanti bisa dilihat beberapa emiten properti itu emang udah memberikan kenaikan yang cukup tinggi ya. Nanti coba dilihat aja beberapa emiten ya. Oke, next adalah sektor industri. Industri masih sama seperti minggu lalu disampaikan kalau industri itu sedang memulai proses distribusinya mulai dilanjutkan. Tanggal 28 waktu itu di sini sempat dibonek tapi kembali turun lagi ya. Melanjutkan proses distribusinya. Dari IWAT-nya juga sedang mulai distribusi, walaupun 3 terakhir sempat naik lagi ya. Wick atasnya cukup panjang. Jadi besar kemungkinan distribusinya sama seperti tadi yang transportasi tuh. Dia akan turunnya pelan-pelan. Sebenarnya bukan distribusi, reakum, cuma dia turunin pelan-pelan. Kalau menurut saya.
Next adalah sektor energi. Energi sesuai minggu lalu gitu ya. Minggu lalu disampaikan kalau sedang melakukan distribusi, tapi waktu itu candlenya bagus. Ya, candlenya bagus untuk energi. Ya, week bawahnya panjang kan. Tapi distribusi emang. Ya, berlanjutlah distribusi. Jadi sebenarnya ada potensi waktu itu untuk kenaikan lagi, cuma beberapa candle kemudian mengkonfirmasi kalau ini belum saatnya naik. Di sini ada hidden bullish divergence. Nih, ya, garisnya ada ya, hidden bullish divergence. Dan akhirnya betul ada kenaikan. Kita lihat untuk seminggu ke depan gimana. Seminggu ke depan ada potensi kenaikan, tapi kita belum bisa memastikan, perlu konfirmasi dari beberapa candle. Tapi secara struktur cukup bagus energi. Cukup bagus energi. Ya. Nah, ada beberapa yang PM ke saya mengenai struktur divergent yang ada di chart ini ya. Candle ini chart ISG ini atau sektornya. Itu cara kerjanya gimana? Cara kerjanya sama seperti divergent pada osilator lainnya. Hanya bedanya osilator yang digunakan sebagai pembandingan harga dengan osilator adalah osilator IWAT. Gitu. Menggunakan osilator IWAT dan so far emang berfungsi dengan baik ya. Ini ada kalau di atas berarti bearish divergent, kalau yang dari low ke low berarti bullish divergent. Ini kan high ke high, high ke high, high ke high, bearish. Makanya begitu ini bearish kan turun, begitu ini ada lagi high ke high, bearish turun. Kalau ini low ke low naik, sama ya sebelumnya. Dan ini bersifatnya indikatornya bersifat trend dan lagging. Cuma laggingnya itu tidak separah dengan indikator bawaan divergent yang ada di TradingView ya, karena ini kan dibuat sendiri. Karena kalau yang dari TradingView itu laggingnya lumayan parah, bisa 3-4 candle selanjutnya, dan repennya juga nggak tanggung-tanggung, berubah terus gitu. Kalau yang ini repennya hanya mengikuti konfirmator aja. Biasanya konfirmatornya dibutuhkan satu candle selanjutnya saja. Ya, semoga itu bisa menjawab bagi yang PM. Oke, sektornya sudah selesai. Kita kembali ke composite. Dari pembacaan sensor sektor jelas terlihat emang banyak sektor yang mengalami markdown atau distribusi. Nggak heran composite-nya pun memberikan gambaran distribusi seperti ini. Jadi kemungkinan besar akan turun. Kita besar harapan hanya sampai area sini, daerah 6 ribuan. Tadi saya bukan 6 ribuan malah 7 ribu awal ya, sekitar sini nih. Tadi saya gambarkan. Nah, kurang lebih ke daerah sini penurunannya dan melanjutkan kenaikannya. Gitu. Itu aja untuk overview ISG dan beserta sektornya. Tadi saya sempat bilang kita akan melihat Sochi. Oke, jadi kita melihat Sochi dulu. Bentar ya, Sochi. Bagi teman-teman yang lihat videonya, tanggal 28 disampaikan kalau Sochi akan memberikan potensi profit ya. Dan benar, Seninnya malah gap up, naik ke atas, walaupun sempat turun lagi ke harga close yang hari Jumatnya, dan profitnya lumayan sampai ke atas. Kalau emang berhasil mendapatkan harga yang dari sininya, antri, dan dikasih, lumayan lah, 5%an. Ya, tuh Sochi. Apakah ada lagi yang lain untuk tadi dikatakan transportasi kan akum tapi sedang dibawa turun sedikit, akumulasinya dalam bentuk penurunan. Lebih baik coba lihat properti gitu. Properti juga ada beberapa yang menarik gitu. Bisa dilihat aja beberapa emiten propertinya. Dicek-cek aja ya. Itu ada yang menarik apa lagi ya? Finance, walaupun finance sedang markdown distribusi, ada beberapa emiten yang kemungkinan besar adalah lagging sifatnya. Contohnya seperti ini. Ya kan? Ini potensinya bagus nih. Ada bullish divergence dan ada di area demand-nya nih. Di area demand. Ya, tapi kita masih lihat besok juga ada time. Ada time-nya di sini. Untuk potensinya ada. Antri kalau mau masuk di 1270 atau 1280 HK atau turun 2 tick lagi lah sekitar sini kalau mau antri ya.
Itu ada emiten apa ya? Yang masih sampaikan waktu itu masih ada beberapa yang tetap bagus. Telkom ini masih oke, ya. Telkom masih bagus juga di daerah demand-nya. Sama ICBP. ICBP waktu itu udah sampaikan juga kan ya. Sempat dibawa turun tanggal di sini ya. Sempat dibawa turun kan. Nih, 28 terakhir bawa turun tapi tetap di bonek. Jadi masih di area-area sini juga nih. Ini masih belum gerak juga nih. Masih sekitar area-area sini juga harganya. Posisinya makin menarik, sudah mulai konfirmasi golden cross terkonfirmasi dari iwatnya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini berguna untuk teman-teman. Seperti biasa, kalau suka silakan tombol like, ditekan tombol like-nya. Kalau menurut teman-teman ini nggak sesuai atau tidak berguna, silakan tekan tombol dislike-nya. Ya, kalau ada komentar, silakan ditinggalkan di bawah. Minggu lalu tidak ada yang memberikan emiten di kolom komentar di YouTube, jadi saya tidak membahas beberapa emiten yang diminta. Jadi hanya memberikan emiten yang saya lihat menarik untuk minggu depan. Itu aja, sekian dan terima kasih.